Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Beliau di sini ingin membagikan pengalaman pribadinya, cerita misteri yang beliau alami langsung. Pak Edi, beliau menamakan dirinya di kisah ini sebagai Pak Edi. Pak Edi ini salah satu seorang yang pernah bergelut di bidang politik, tepatnya pernah menjadi tim sukses dari salah satu bupati yang ada di Indonesia, yang mana lokasinya di sini tidak dapat saya sebutkan karena sudah kesepakatan dengan Pak Edi. Ketika kisah ini saya bagikan kepada sahabat-sahabat, nama tempat, nama yang akan dibagikan di kisah ini sudah disamarkan sesuai yang dibagikan oleh Pak Edi melalui kiriman email di sebuah kisah misteri official. Dan kisah ini kisah pengalaman pribadi yang dialami oleh Pak Edi. Beliau mengatakan pasangan calon bupati ini pergi ke salah satu tempat yang ada di Pulau Jawa untuk melakukan ritual pesugihan jabatan untuk melancarkan usahanya sebagai pemenang dari pasangan pemilihan bupati. Pemilihan bupati ini banyak sekali memakan tumbal, termasuk anak kandung dari Pak Edi, dan keempat orang teman Pak Edi meninggal menjadi tumbal dari ritual pesugihan jabatan. Bagaimana kisah yang dibagikan oleh Pak Edi? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Namun di sini sebelum saya melanjutkan kisah kiriman dari Pak Edi, di sini saya ingin kembali mengingatkan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Ini merupakan kisah nyata pengalaman pribadi yang dialami oleh Pak Edi. Beliau di sini menyangkutkan kematian-kematian dari teman-temannya, kematian dari putranya. Ini adalah sebagai tumbal dari sebuah ritual pesugihan. Namun di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat, cerita yang dibagikan oleh Pak Edi ini merupakan pengalaman pribadinya. Namun di sini saya ingin kembali mengajak sahabat-sahabat semua berpikir secara rasional dan kita kembalikan kejadian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar orang-orang yang dikatakan Pak Edi meninggal di dalam cerita ini sebagai tumbal dari sebuah ritual pesugihan jabatan? Wallahu alam bisawab. Apakah mereka semua ini melalui proses alam meninggal sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bisawab. Kita tidak dapat mengaitkan. Namun di sini apa yang dikirimkan Pak Edi itulah yang akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Sebelum saya menceritakan kisah ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum yang meninggal, yang ada yang terkait di dalam kisah ini. Walaupun kita tidak tahu namanya, tidak tahu binnya, di sini kita khususkan saja khususon almarhumah, sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita yang terkait di dalam kisah yang dibagikan oleh Pak Edi. Al-Fatihah. Kisah ini berlatar waktu sekitar tahun 2000-an yang lalu, yang mana
Pak Edi di sini ingin mengajak kita sedikit flashback ke 5 tahun sebelum tahun 2000. Tepatnya di tahun 1995, yang mana kisah ini berawal di tahun tersebut. Nah, di tahun 95, Pak Edi dengan beberapa orang temannya, mereka ini pernah bergelut di bidang politik. Tepatnya menjadi tim sukses dari salah satu calon bupati yang ada di salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Yang mana calon bupati ini diunggul-unggulkan akan mendapatkan polling suara terbanyak karena di awal mereka ini kampanye. Masyarakat ini senang sekali dengan karakter pasangan calon bupati yang diunggulkan oleh Pak Edi dan teman-temannya. Pak Edi di sini memiliki 4 orang teman. Jadi tim sukses utama dari paslon tersebut ada 5 orang, Pak Edi dan keempat orang rekannya. Mereka ini di tahun 95 bekerja keras mencari suara, mendatangi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, mempromosikanlah, istilahnya menjagokanlah, ini nih calon bupati jagoan kita yang akan mendengarkan suara kita untuk memajukan wilayah ini. Singkat cerita di sini, setelah Pak Edi dan keempat orang rekannya ini bekerja keras menjadi tim sukses, mereka ini akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di tahun 95, pemilihan yang ada di salah satu daerah akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon bupati yang diunggulkan Pak Edi dan keempat orang rekannya. Mereka sukses menjadi tim sukses dan mendapatkan suara mutlak, kemenangan mutlak didapat oleh calon bupati ini. Namun kemenangan dari bupati yang diunggulkan oleh Pak Edi dan keempat orang rekannya ini bukanlah sebuah kemenangan yang mutlak murni hasil pilihan dari masyarakat. Menurut cerita dari Pak Edi, di awal tahun 95 sebelum mereka ini menjadi tim sukses, sebelum mereka ini turun ke lapangan untuk mendatangi wilayah-wilayah untuk memilih pasangan calon bupati yang mereka unggulkan, Pak Edi dan keempat orang rekannya diajak oleh pasangan calon bupati ini pergi ke salah satu wilayah yang ada di Pulau Jawa. Mereka di sana melakukan ritual yang konon katanya ritual itu adalah pesugihan jabatan. Pasangan calon bupati dan kelima orang tim suksesnya ini melakukan ritual di suatu tempat dipimpin dengan seorang juru kunci. Dan Pak Edi pun di sini melakukan beberapa ritual yang ritual tersebut belum pernah dilakukan oleh Pak Edi. Nah, setelah kemenangan dari pasangan calon bupati ini, mereka pun di sini sudah mutlak, sudah dilantik oleh pemerintah pusat. Mereka sudah duduk di bangku bupati. Di kantor bupati mereka sudah menjadi seorang pemimpin. 5 tahun sudah berlalu. Masuklah di sini di tahun 2000. Nah, di tahun 2000 ini Pak Edi dan keempat orang rekannya banyak sekali mendapatkan masalah-masalah. Bukan cuma sekedar masalah dari pemimpin yang mereka jagokan. Pemimpin yang tadinya sudah berkampanye, mengatakan kepada masyarakat di tempat-tempat mereka berkampanye, ingin memajukan wilayah tersebut. Banyak buah-buah manis, banyak janji-janji politik disampaikan oleh pasangan calon bupati ini. Namun apa? Setelah hampir 5 tahun masa jabatannya, tidak satu pun buah-buah manis tersebut disampaikan, ditepati oleh bupati yang sudah menjabat ini. Di akhir tahun kepemimpinan dari bupati yang dijagokan oleh Pak Edi ini, mereka pun kembali dikumpulkan. Karena bupati yang tengah menjabat di tahun 2000 tersebut, beliau berkeinginan mengatakan kepada tim suksesnya ini, ayolah kita kumpul lagi. Kita susun rencana lagi bagaimana di pemilihan yang selanjutnya saya masih tetap bertahan menduduki bangku bupati ini dan kita masih tetap berjaya di wilayah ini. Nah, simpelnya begini, keinginan dari bupati yang menjabat ini di pemilihan selanjutnya, beliau masih mau menang, masih mau mencalonkan diri. Tapi di sini kelima orang dari tim sukses yang diunggulkan ini mengatakan kepada si Bapak Bupati, mungkin kalau keinginan Bapak untuk melanjutkan masa kampanye di putaran kedua untuk mempertahankan kursi Bapak, Pak Edi mengatakan dengan jujur,
Mungkin sulit, Pak. Karena saya selama 4 tahun lebih, hampir masuk 5 tahun, saya yang turun ke lapangan, saya yang mencari titik-titik suara terbanyak untuk memenangkan Bapak di tempo hari. Saya loh, Pak, yang dikejar-kejar oleh masyarakat. Saya yang ditagih-tagih sama masyarakat. Mana Bupati yang dulu kamu jagokan, yang kamu bilang ketika nanti dia menjabat, dia akan mengayomi kita, memakmurkan wilayah kita. Mana? Tidak ada. Nah, 4 orang rekan si Pak Edi ini juga mengatakan hal yang sama. Tapi keinginan dari si Bapak Bupati ini tidak terbendungkan. Dia mengatakan, yo kemarin kan beda. Kemarin kita berkampanye dengan cara yang bersih, memang menjual kredibilitas, dan sekarang saya sudah punya modal. Nah, kalian tinggal menjalankan modal yang saya berikan, ya istilahnya seperti money politik lah. Ya, money politik memang sudah tidak awam lagi lah. Ya, tidak usah saya jelaskan apa itu money politik, dan akhirnya di sini Pak Edi dan keempat orang rekannya menjalankan money politik untuk memenangkan si Bupati di putaran kedua nanti. Setelah si Bupati ini habis masa jabatan, beliau pun di sini digantikan dengan pejabat sementara, yang mana pejabat-pejabat yang akan mencalonkan diri lagi untuk di putaran selanjutnya, mereka ini harus mempersiapkan masa-masa kampanye. Nah, di putaran di tahun 2000, di sini Pak Edi mengatakan pasangan calon bupati ini peminatnya banyak. Jadi ada 3 pasangan calon bupati. Bupati yang sekarang sedang duduk itu adalah unggulan dari si Pak Edi dan rekan-rekan. Ada lagi pasangan calon bupati kedua dan pasangan calon bupati ketiga. Di masa itu ada 3 calon bupati yang akan memperebutkan hati rakyat, akan memperebutkan kepercayaan rakyat. Ya otomatis di sini Pak Edi ini sudah pesimis. Dia mengatakan kepada rekan-rekannya, ya mungkin kerja kita di putaran kedua ini ya kerja sia-sia. Tapi tidak apa-apalah, Pak Edi bilang. Toh juga sekarang kita kerja nggak susah, dia bilang. Kita kerja bukan cuma sekedar bawa omongan, tapi kan kita dikasih bekal sama si Pak Bupati. Yaitulah money laundry yang dikatakan oleh Pak Edi. Mulailah di sini. Ya, mereka sudah disiapkan dengan bekal-bekal, membawa sembako, membawa baju partai, membawa spanduk, ya istilahnya bawa amplop lah. Masuklah di sini mereka satu persatu ke wilayah-wilayah yang mereka pegang. Tapi ketika si Pak Edi ini datang ke tempat yang biasanya Pak Edi ini dihargai oleh masyarakat yang ada di sana, ketika Pak Edi sampai dengan mobil yang sudah terpampang, wajah paslon yang sudah terpampang, Pak Edi masuklah ke tengah-tengah warga yang tengah berkumpul mengucapkan salam. Warga-warga yang ada di sana menyambut Pak Edi dengan salam yang hangat. Tapi ketika Pak Edi mengatakan, nih saudara-saudara, saya ada titipan dari Pak Bupati. Mereka yang ada di sana merasa risih mendengarkan kata Bupati. Mereka di sana sadar kedatangan Pak Edi bukan cuman untuk bersilaturahmi. Pak Edi datang membawa misi, karena mereka tahu masa kampanye sedang dijalankan. Pastilah Pak Edi ini ingin memenangkan jagoannya si Bupati yang sedang menjabat sekarang. Salah satu warga yang ada di sana mengatakan kepada Pak Edi, Di, kamu datang ke sini mau menangin calon kamu lagi ya? Kayak tahun yang lalu ya? Tuh, aku lihat fotonya sudah terpampang di mobil. Kamu bawa apa? Apa yang disuruh sama bupatimu itu membagikan kepada masyarakat yang ada di sini? Pak Edi pun di sini tertunduk malu lah, karena beliau sadar janji-janji ketika kampanye di kampung itu sama sekali tidak ada yang terrealisasi. Dan warga-warga yang ada di sana, ya, yang tengah duduk sama si Pak Edi ini mengatakan dengan tegas kepada Pak Edi, kalau memang bupatimu itu mau menang di putaran kedua, mau mempertahankan kursi jabatannya sekarang, suruh dia datang langsung ke sini menemui kami. Kira-kira masih ada muka nggak dia menemui kami? Ingat nggak kamu janji bupatimu dulu kepada kami yang ada di sini? Tenang, saudara-saudaraku yang ada di kampung ini.
Keluh kesah kalian sudah saya dengarkan. Kalian meresahkan. Jalan masuk, akses masuk untuk masuk ke desa kalian sampai ke ujung desa itu susah sekali dilewati oleh mobil, apalagi di hari hujan. Mobil sama sekali tidak bisa masuk. Tenang, insya Allah ketika saya terpilih nanti, dari ujung jalan masuk sampai ke ujung desa, semuanya akan kita aspal. Insya Allah, itu janji saya. Dan janji-janji politik lain, janji-janji manis lain dilontarkan. Dan otomatis di sini masyarakat yang memang membutuhkan akses jalan, mereka dengan senang hati memenangkan pasangan calon bupati tersebut. Tapi dari awal mereka duduk sampai sekarang masa jabatannya mau habis, boleh diharamkan jalan itu disentuh oleh pemerintah. Ketika Pak Edi mendengar apa yang disampaikan warga, dia merasakan ketika dia masuk menggunakan mobil dari ujung desa sampai ke tempat warga yang tengah berkumpul, itu memang sama sekali tidak ada perubahan. Warga sudah mencoba lah ya, swadaya masyarakat, pemuda Karang Taruna, masyarakat bergotong royong mencoba untuk menutup jalan itu secara apa istilahnya ya, swadaya lah, dengan cara bergotong royong tanpa meminta bantuan kepada pemerintah ya, tapi tidak bisa. Jalan itu hancur sekali. Dan warga ini mengatakan, jangankan untuk gaya-gayaan kami punya mobil bagus di sini, anak istri kami aja itu kalau sakit susah sekali dengan akses jalan seperti sekarang. Untuk melalui jalan itu sangat susah sekali. Kamu lihatlah keadaan kampung yang ada di sini. Gimana perekonomiannya mau maju? Barang-barang yang dihasilkan, produk-produk lokal yang dihasilkan dari kampung ini yang tadinya dijanjikan akan dipromosikan mana? Nah, sampai hari ini kami tidak pernah melihat bupatimu itu datang ke sini untuk meninjau keadaan kami langsung. Dengan tanggapan seperti itu, peluru-peluru yang sudah dibawa sama si Pak Edi ini, itu ya ditolak mentah-mentah sama masyarakat yang ada di sana. Mereka kompak mengatakan, kalau kami mengatakan tidak, seluruh warga kampung yang ada di sini pasti mengatakan tidak. Karena bukan sembako, bukan baju yang kami butuhkan di sini, jalan, akses jalan yang kami butuhkan. Dan di hari itu, di kampung itu, Pak Edi pun pulang dengan tangan hampa. Harapan Pak Edi untuk mengambil hati masyarakat yang ada di sana, untuk memenangkan calonnya ini sirna seketika. Dan Pak Edi melaporkan kejadian ini ke bupati yang tengah menjabat ini. Kejagoan dari si Pak Edi. Ketika Pak Edi melaporkan kejadian ini, 4 orang. Tim sukses yang lain, 4 orang, rekan dari si Pak Edi, datang bersamaan dan mengatakan hal yang sama. Masyarakat menolak, Pak. Pemberian yang kami bawa semuanya ditolak mentah-mentah. Mereka sama sekali tidak mau menerima. Mereka mau menerima pemberian itu ketika Bapak turun langsung ke sana. Dan mereka katakan, bukan pemberian yang kami bawa inilah yang mereka harapkan, tapi mana janji-janji yang sudah Bapak katakan tempo hari itu, Pak. Mereka semua menagih hal-hal itu. Dan si bupati ini pun terdiam. Beliau sadar selama beliau menjabat tidak satu pun kebijakan-kebijakan yang sudah beliau janjikan itu ditepati, sama sekali tidak ada satu pun. Malah kebijakan-kebijakan ya, keputusan-keputusan dari si bupati ini itu memberatkan warga di tempat itu. Nah, dengan apa yang sudah dikumpulkan, data yang sudah dikumpulkan oleh 5 orang tim sukses unggulan dari bupati yang memenangkannya di periode dulu, si bupati ini mengatakan kepada 5 orang tim suksesnya ini, ya udahlah, mungkin kalau dengan cara bersosialisasi masyarakat tidak mau menerima apa yang kita berikan, mereka tidak mau memberikan suaranya untuk memenangkan aku. Oke. Kalian ingat gak? Kemenangan kita tempo hari bukan cuma sekedar dari bersosialisasi dengan masyarakat. Kita akan datang lagi ke tempat yang kita datangi dulu. Ingat, kita pernah datang ke sana. Kita akan datangi lagi tempat itu. Kalian bersiap. Mungkin kalau nggak 10 hari ke depan, aku akan mengajak kalian pergi ke sana lagi. Kita akan melakukan ritual-ritual yang pernah kita lakukan.
Nah, Pak Edi dan kawan-kawannya di sini udah nggak asing lagi ya dengan apa yang dikatakan oleh si Bapak Bupati ini. Mereka juga sudah pernah ke sana. Memang terbukti, Pak Edi bilang, mereka datang ke sana melakukan beberapa ritual yang tidak pernah dilakukan sama Pak Edi dan kawan-kawan, dan hasilnya memang memuaskan sekali. Memang di putaran pertama, di periode pertama, mereka ini tidak menggunakan money laundry. Mereka cuma menggunakan jalan spiritual. Mereka cuma menggunakan kekuatan gaib dengan melakukan ritual yang konon katanya itu adalah tempat petilasan yang sangat sakti sekali, bisa membuka aura, bisa menaikkan jabatan, bisa memenangkan pilkades. Mereka datang ke sana dan hasilnya memang tepat. Jagoan mereka menang tanpa mengeluarkan modal yang besar. Ketika si Bapak Bupati mengatakan kita akan pergi ke sana lagi, dalam waktu 10 hari, 5 orang tim sukses ini sudah mempersiapkan dirinya. Mereka pun pergi ke salah satu tempat petilasan yang konon katanya di sana merupakan tempat orang-orang besar, tempat orang-orang datang ketika ingin memenangkan sesuatu atau pemilihan lah, istilahnya untuk menaikkan jabatan, memenangkan suara rakyat. Intinya seperti itu. Ketika Pak Edi dan keempat orang rekannya ini sampai di sana, si bupati dan wakilnya, mereka ini membawa satu-satu ajudan masing-masing. Jadi totalnya mereka pergi ke sana itu 9 orang. Nah, di kepergian Pak Edi dengan pasangan calon bupati yang akan melakukan pemilihan kedua ya di tahun 2000-an itu, ritual-ritual pun mereka lakukan seperti biasa. Ya, seperti ritual yang dilakukan ketika mereka datang di tahun 95 yang lalu. Pak Edi ini dipisah tempatnya dengan si calon bupati. Calon bupati ini mereka didampingi dengan 2 orang asistennya masuk ke ruangan yang istilahnya yang khusus lah. Tapi apapun yang mereka lakukan di ruangan itu dapat dilihat sama Pak Edi dan keempat orang rekan Pak Edi. Jatuhnya mereka itu duduk di depan, mereka ini duduk di belakang. Cuman dibatasi lah istilahnya ya, kayak ada pagarnya jarang-jarang. Mereka dapat melihat apa yang dilakukan orang yang ada di depan mereka. Nah, di istilahnya kedatangan kedua ini, dari belakang si Pak Edi ini terus menatap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di depannya. Di depan mereka itu ada 5 orang. 4 orang itu adalah teman mereka ya, 2 calon bupati, 2 asisten, dan 1 lagi itu ada juru kunci. Nah, terlihat dari salah satu asisten itu mengeluarkan dari dalam tasnya, ya, tas yang mereka bawa itu kayak ada lembaran. Terlihat ya dari jauh kayak lembaran foto dengan ukuran yang lumayan besar. Foto-foto itu disusun lah, ya, di meja kayak meja altar seperti itu, disusun secara terbalik. Pak Edi melihat, ya, itu foto untuk siapa? Foto siapa itu? Kok banyak? Dia bilang. Tapi Pak Edi ini nggak tahu harus bertanya dengan siapa. Dia pun di sini cuma memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di hadapannya. Gak lama berselang, juru kunci yang ada di depan keluarlah melewati pagar tersebut, mendatangi Pak Edi dan keempat orang rekannya. Pak Edi pun di sini diajak pergi turun ke bawah. Di bawah itu kayak ada tempat pemandian. Nah, Pak Edi dan keempat orang rekannya ini disuruh mandi. Kegiatan atau ritual mandi yang disuruh sama si juru kunci itu juga dilakukan ketika mereka pergi di tahun 95. Jadi Pak Edi ini udah nggak kaget lagi lah. Mereka pun mandi, dimandikan dengan kembang 7 rupa. Setelah mandi, Pak Edi dan kawan-kawannya ini diberikan jimat. Nah, bentuk jimatnya itu kecil, ya, seperti kayak koin lah, tapi koin itu dibungkus dengan kain hitam. Satu persatu mereka ini diberikan, dan si juru kunci mengatakan jimat ini bebas, mau kalian taruh di mana, mau di saku, mau di kantong, atau di dalam dompet, tidak apa-apa. Yang penting jimat ini harus kalian bawa ketika kalian datang ke tempat-tempat untuk memenangkan jagoan kalian ini. Dan juru kunci itu mengatakan fungsi dari jimat ini untuk istilahnya kalian ngomong, apa yang kalian ucapkan itu akan didengar. Dan ketika orang itu mendengar, orang itu akan mengikuti apa yang kalian katakan, apa yang kalian perintahkan untuk memilih pasangan calon bupati ini. Karena ya, calon bupati ini sudah menceritakan kepada saya untuk pemenangannya yang kedua ini berat.
Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinannya, dan di sini saya membuat ritual. Ketika nanti hari pemilihan puncaknya, ritual yang kalian lakukan di sini itu puncaknya nanti di hari pemilihan. Ketika masyarakat memilih, masyarakat yang dengan masih pilihan yang bimbang, ketika mereka masuk ke bilik suara, mereka yang masih ragu dengan pilihan, mereka ini akan otomatis tersugesti dengan kekuatan gaib. Mereka akan memilih, mencoblos foto dari pasangan calon yang kalian jagokan. Nah, di sini Pak Edi langsung ingat dengan foto-foto yang dijejerkan, ya, foto-foto yang dibawa oleh asistennya ini. Pak Edi berpikir, oh, itulah mungkin fungsi dari foto-foto yang ditaruh di tempat pesugihan tersebut. Tapi kok kenapa fotonya banyak? Nah, Pak Edi pun di sini masih dalam pertanyaan berat lah dalam pikirannya, tapi beliau tidak berani bertanya sama si juru kunci. Mereka pun akhirnya di sini menyelesaikan ritual-ritual pesugihan yang dilakukan oleh pasangan calon pemimpin ini. Setelah mereka ini pulang ke daerah asalnya, setelah melakukan ritual-ritual pesugihan tersebut, waktu untuk menjalankan masa kampanye ini tinggal 6 bulan lagi. Mereka pun di sini dikumpulkan lah di rumah si bupati ini, ke-5 orang tim sukses yang diandalkan untuk mencari suara sebagai pemenang dari pemilihan bupati tersebut dikumpulkan. Si bupati mengatakan, ya udah, waktu sekarang tinggal 6 bulan lagi. Kalian nggak usah kerja berat lagi lah. Kalian kerja santai saja. Karena di sini kita sudah melakukan ritual yang kita lakukan tempo hari. Kalian percaya? Masyarakat yang tadinya muak melihat saya, benci dengan saya, dengan ritual yang telah kita lakukan, di sini kita akan mendapatkan kejayaan dan kemenangan. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh si Pak Bupati ini, Pak Edi di sini merasa kalau si bupati ini lebih percaya, lebih yakin dengan kekuatan mistis ya daripada kerja real seperti bersosialisasi. Ya, si bupati ini lebih percayalah dengan metode yang beliau yakini. Lalu di sini dengan kata kerja ringan. Kerja ringan dalam arti kata, si Pak Bupati ini tidak menugaskan mereka setiap hari untuk bersosialisasi, tidak. Karena di bawah Pak Edi dan kawan-kawan di setiap tempat itu kan sudah disediakan posko pemenangan. Sudah ada orang di daerah-daerah tertentu, mereka lah yang menjalankan untuk bersosialisasi. Tapi mereka ini diawasi oleh 5 orang. Misalnya Pak Edi ini ditugaskan untuk istilahnya menjaga, membackup wilayah daerah kemenangan A. Nah, di daerah kemenangan A itu ada posko. Posko itu dijalankan oleh anak buahnya si Pak Edi untuk memenangkan pasangan calon bupati ini. Nah, 5 orang ini memiliki tanggung jawab di daerah-daerah mereka masing-masing. Nah, jadi mereka ini tinggal menerima laporan lah dari bawahan-bawahan mereka, dan laporan itu akan diberikan ke atas, yaitu kepada pasangan calon bupati. Nah, mereka ini cuman mengantarkan beberapa istilahnya perlengkapan lah, seperti atribut-atribut, menjemput berkas, laporan. Itulah yang dilakukan Pak Edi dan kawan-kawan, dan si bupati ini mengatakan kepada mereka, silahkan gunakan fasilitas yang telah aku berikan, terserah. Kalau kepentingan pribadi untuk keluarga kalian mau jalan-jalan pakai mobil, silahkanlah pakai mobil yang sudah aku berikan. Karena tugas kalian di sini sudah cukup meringankan perjalananku untuk memenangkan putaran kedua. Pak Edi dan kawan-kawan di sini memang merasa pekerjaannya kali ini memang sudah ringan sekali, karena perintah dari si Bapak Bupati udah nggak neko-neko lagi. Yang tadinya mereka ini disuruh dijejelin terus, cari tempat-tempat yang kita ini bisa kampanye, kita masih punya peluang besar, masyarakat masih percaya dengan saya. Tapi sekarang tidak lagi, setelah Pak Bupati pergi ke tempat pesugihan tersebut. Nah, pada suatu ketika, waktu 1 bulan sudah berlalu. Waktu yang tinggal 6 bulan, sekarang sudah tinggal 5 bulan lagi. 5 orang tim sukses ini kembali dipanggil ke rumah Bapak si Bupati, dan salah satu teman dari Pak Edi ini, salah satu dari 5 tim sukses ini diperintahkan sama Pak Bupati. Pak,
tolong Pak, besok kamu antarkan perlengkapan untuk kampanye di kampung kamu. Di tempat kemenangan kamu antarkan. Semuanya sudah saya siapkan semua. Nah, mereka pun di sini ya mendengar perintah dari Pak Bupati, otomatis perintah tersebut tidak dapat ditunda dan keesokan harinya Pak Edi dan keempat kawannya ini pergilah ke kampung yang diperintahkan oleh Pak Bupati untuk mengantarkan atribut-atribut untuk kampanye. Di situ misalnya ada baju, ada bendera, atribut-atribut lah istilahnya untuk pemenangan dari si bupati yang akan mengikuti putaran kedua ini. Berhubung di sini lokasi yang akan mereka tuju ini sangat terpencil sekali. Untuk akses masuk ke desa tersebut, mereka ini tidak dapat menggunakan mobil. Mereka berlima pergi menggunakan sepeda motor mereka masing-masing, tapi mereka tidak boncengan karena di bangku penumpang belakang, di jok belakang itu sudah dipenuhi dengan kardus-kardus diikat erat dengan tali. Di dalam kardus itulah perlengkapan yang akan diantar ke kampung tersebut. Mereka berlima pagi-pagi sekali sudah pergi berangkat ke kampung itu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Di perjalanan, mereka berlima ini melewati jalan yang sangat sepi sekali karena kampung yang mereka tertuju ini sangat terpencil sekali. Untuk melewati jalan-jalan yang berbatuan, mereka yang menggunakan sepeda motor, mereka ini tidak dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tibalah mereka berlima yang ingin mengantarkan perlengkapan untuk kampanye di kampung yang terpencil ini. Mereka melewati sebuah gapura yang menandakan kalau mereka sudah dekat. Gapura tersebut merupakan gapura masuk untuk menuju ke desa terpencil. Setelah melewati sebuah gapura yang terlihat sangat tua sekali, di belakang gapura itu banyak sekali tumbuh rerumpunan pohon bambu. Hampir sekitar 10 meter dari gapura masuk menuju jalan yang menuju ke kampung, jalan yang berbatuan. Itu kiri kanannya semuanya ditumbuhi oleh rerumpunan pohon bambu, semuanya berhadapan. Nah, ketika masuk di sini Pak Edi di posisi sepeda motor yang paling depan, di belakangnya itu ada temannya dan mereka ini berjejer. Mereka pelan dengan hati-hati melewati jalan yang berbatuan dan setelah mereka kurang lebih berjalan dari gapura sampai ke kampung itu sekitar 14 menit, 15 menit lah Pak Edi bilang. Mereka pun sampai di sebuah posko. Nah, di posko itu mereka beristirahat, menurunkan barang-barang yang mereka bawa titipan dari Bapak Bupati. Setelah mereka ngobrol-ngobrol dengan orang yang ada di posko, setelah mereka ini bersosialisasi dengan warga yang ada di sana, meminta dukungan untuk pasangan calon bupati yang mereka unggulkan, Pak Edi dan kawan-kawannya ini pun berpamitan untuk pulang. Mereka pulang, keluar dari posko itu sekitar jam 4 sore, masuk di jam 5 sore. Mereka di sini kembali melewati jalan berbatuan dan Pak Edi. Ketika keluar dari posko, di sini Pak Edi mengingatkan kepada teman-temannya, kita sekarang sudah arah jalan pulang, jangan terburu-buru, toh juga sekarang masih jam 4 sore, belum terlalu gelap lah jalan untuk keluar. Dan mereka pun keluarlah, konvoi dari posko mengendarai sepeda motor masing-masing, melewati jalan ketika mereka pergi. Karena hanya itulah akses keluar masuk untuk menuju ke desa tersebut. Nah, Pak Edi ketika pulang, ini di posisi urutan konvoi ya, sepeda motor di urutan yang ketiga. Urutan pertama temennya, yang kedua temennya, ketiga Pak Edi, dan temannya yang di belakang ini yang teman yang punya kampung lah istilahnya, yang memegang atau yang diberi tanggung jawab untuk mengurus posko yang ada di kampung tersebut. Nah, di tengah jalan Pak Edi ini merasa mendengar suara sepeda motor ya, dengan kecepatan yang tinggi. Pak Edi menolehlah ke belakang dan ternyata itu adalah temannya yang paling belakang. Ini adalah sepeda motor yang dikendarai temannya yang memiliki wewenang di kampung tersebut. Nggak tahu kenapa, nggak tahu apa alasannya dia ngebut di jalan bebatuan. Nah, jalan bebatuan yang dikatakan oleh Pak Edi ini adalah sebelum melewati gapura. Di jalan bebatuan lurus tersebut ya, kiri kanannya itu kan ada rumpunan bambu.
Pak Edi melihat temannya ini ngebut, nggak tahu alasannya apa. Beliau pun melewati Pak Edi yang mengendarai motor di posisi pertama. Lewatlah, tes. Melewati Pak Edi yang berkendara di bagian depan, dan Pak Edi melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika temannya ini lewat sebelum melewati gapura. Yang mana sebelum gapura itu jalan bebatuan lurus, kiri kanannya itu adalah rerumpunan bambu yang sangat rindang sekali. Pak Edi melihat dengan mata kepalanya sendiri sebelum temannya ini melewati gapura, tiba-tiba sebatang pohon bambu itu rebah. Rak! Pak Edi melihat temannya ini nabrak pohon bambu tersebut, motornya jatuh, temannya geletak di tanah. Nah, otomatis teman-teman Pak Edi yang ada di belakang semuanya berhenti mendadak melihat kondisi dari temannya yang terjatuh. Di sini mereka mengira awalnya temannya ini jatuh gara-gara ngerem mendadak, melihat di depannya ada pohon bambu roboh. Mereka menganggap ya ini kecelakaan kecil lah. Mereka turun dari sepeda motornya, tapi Pak Edi yang ada di barisan depan yang menjadi saksi mata kecelakaan tersebut melihat dari pohon bambu yang rebah. Pak Edi melihat pohon bambu itu pecah. Batang bambu yang bulu itu pecah, dan dari sembilu atau bagian yang tajam dari pohon bambu yang pecah, Pak Edi melihat di situ menetes darah segar. Ketika Pak Edi melihat ke bawah, temannya yang tergeletak di jalan memegang leher sambil mengatakan, "Di, sakit di, tolong disakit di." Pak Edi bingung, kok temannya jatuh dari motor, kok leher yang dipegang. Pada saat itu, bagian tangan temannya yang memegang leher itu sama sekali belum ada bercak darah. Tapi ketika Pak Edi mencoba membuka tangan temannya yang erat memegang lehernya sendiri, tangan kanannya dibuka, tangan kirinya dibuka, Pak Edi melihat darah segar muncrat dari lehernya. Ternyata temannya ini jatuh, terkena sayatan dari sembilu pohon bambu yang tiba-tiba tumbang. Karena Pak Edi melihat luka yang ada di bagian lehernya itu sangat parah sekali, Pak Edi ini nggak berani mengambil tindakan. Beliau pun mundur. Dan teman-teman yang ada di belakang, yang satu persatu melihat dengan mata kepalanya sendiri, di bagian leher itu seperti digorok, seperti mau putus, darah segar terus muncrat, dan mereka tidak berani mengevakuasi temannya yang mengalami kecelakaan ini. Temannya ini dibiarkan karena mereka nggak berani mengevakuasi. Temannya ini masih memegang lehernya dengan erat, darah segar itu masih keluar dari sela-sela jari. Akhirnya adalah warga yang lewat di lokasi kecelakaan tersebut dengan menggunakan sepeda ontel. Warga ini bertanya, "Ada apa, Pak? Ada apa? Kenapa? Itu kok banyak darah?" Dia bilang. Pak Edi menjelaskan kalau ini kecelakaan. Dia lewat, ngebut pakai motor, tiba-tiba bambu roboh. Dia nabrak pohon bambu itu dan lehernya tersayat. Astagfirullahaladzim, Pak. Kok dibiarin? Darahnya banyak sekali itu. Dan warga ini pun lekas membuka bajunya. Jadi bagian leher yang menganga yang seperti luka gorokan itu dililit dengan baju. Dililit dengan baju. Warga ini mengajak, "Ayolah Pak, kita bawa ke rumah sakit." Dan akhirnya Pak Edi membonceng warga ini. Di bagian tengah itu temannya yang lehernya tergorok. Di bagian belakang warga yang membantunya ini, mereka pun lekas pergi ke puskesmas terdekat. Saat di atas sepeda motor, Pak Edi ini mendengar suara yang sangat mengerikan sekali dari temannya yang ada di belakang. Dia terus merintih, "Di, sakit di, cepetan di, cepetan di, leherku sakit." Dan sesekali Pak Edi ini mendengar suara ngorok layaknya seperti kerbau yang digorok. Seolah-olah bagian tenggorokan dari temannya ini putus. Napasnya itu cuman sampai di bagian tenggorokan saja. Pak Edi pun di sini ngebut, bawa motor ngebut, sampailah di rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, ternyata teman Pak Edi ini sudah meninggal dunia. Beliau masih ingat jelas, jaket yang beliau gunakan itu adalah jaket lepis.
di bagian belakang. Jaket lepisnya itu dipenuhi dengan darah segar. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang ada di sana memeriksa luka dari temannya Pak Edi. Dokter ini lantas bertanya sama Pak Edi, "Pak, sebenarnya kecelakaan apa yang dialami oleh temannya Bapak ini? Masa iya Bapak bilang kalau ini adalah kecelakaan sepeda motor? Kalau saya lihat dari luka yang ada di bagian leher, ini seperti ditebas dengan senjata tajam." Pak Edi mengatakan, "Saya berani sumpah, Dok. Teman saya ini jatuh dari motor gara-gara nabrak sebatang bambu." Gak mungkin, Pak. Kalau sembilu bambu, atau ibaratnya bambu yang ditajamkan lah, digorok ke bagian leher, lukanya palingan menyebabkan luka yang gak dalam. Mungkin bisa mematikan, tapi gak bakal bisa memutuskan rongga leher, memutuskan tenggorokan sampai merusak bagian tulang leher belakang. Dokter mengatakan urat-urat yang ada di leher temannya si Pak Edi, rongga tenggorokan dari temannya si Pak Edi, ini semua putus, bahkan luka sayatan itu sampai menggores tulang leher belakang. Mustahil. Mustahil, Pak, kalau ini cuma disebabkan oleh sebatang bambu. Nah, dengan kejadian ini, Pak Edi di sini merasa ada satu kejanggalan. Benar juga yang dikatakan oleh dokter. Gak mungkin sebilah bambu bisa memutuskan leher seseorang. Tapi apa dayalah Pak Edi. Beliau di sini masih berpikir kalau ini murni kecelakaan. Jenazah pun dibawa kembali ke rumah duka. Berita duka ini pun sampailah ke pasangan calon bupati yang akan mencalonkan dirinya untuk kedua kali. Bapak Bupati mengatakan, saya turut berbelasungkawa. Apa boleh buat, teman kalian meninggal dalam keadaan sedang bertugas. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian semua yang masih beberapa bulan ini terus berjuang mempertahankan posisi kita, mencari suara kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Hati-hati, kan saya bilang untuk 5 bulan ke depan ini kita kerja santai aja lah. Nah, Bupati ini pun juga menegaskan untuk 4 orang tim sukses yang diandalkannya ini, kalian kerja lebih santai aja lah. Saya pun juga tidak akan menekankan kalian pergi ke sana ke sini. Yang penting laporan kalian berikan. Berapa persen suara di posisi kamu, Edi, kamu laporkan kepada saya dan teman-teman yang lain juga. Dan waktu pun terus berlalu. Di waktu 5 bulan yang tersisa sebelum masa kampanye berakhir, satu dari teman Pak Edi ini meninggal dunia. Dan kejadian ketika beliau meninggal dunia ini masih bisa dikatakan adalah sebuah kecelakaan, karena masih bisa difikirkan kalau ini memang kejadian alam yang nggak tahu kenapa tiba-tiba pohon bambu itu rebah. Dia pun di sini nggak tahu apa alasannya tiba-tiba ngebut. Sedangkan sudah diperingatkan oleh Pak Edi. Masuk di 4 bulan waktu yang tersisa, 4 orang tim sukses yang tersisa ini kembali dikumpulkan oleh Bapak Bupati. Beliau meminta keempat orang ini kembali merapatkan barisan karena waktu sudah mepet sekali. Beliau ditugaskan kembali ke daerah masing-masing untuk mengumpulkan suara. Pertama, Pak Edi di sini ditanya oleh si Bapak Bupati, gimana? Di tempat kamu kira-kira berapa persentase kemenangan kita di sana? Pak Edi mengatakan, mudah-mudahan Pak, selama saya memantau persaingan di kampung saya itu masih bisa kita pecahkan lah, masih masuk akal lah persaingannya. Dan satu persatu dari tim sukses ini yang tersisa kan mereka berempat, ditanyalah satu-satu. Dan satu dari tim sukses yang keempat ini ini ditanya sama Bapak Bupati, ternyata di kampungnya ada sedikit kendala karena beberapa warga di sini mencoba untuk memprovokasi. Jangan pilih lagi lah paslon itu karena cuma janji-janji doang. Nah, karena di situ ada permasalahan, ada istilahnya ada provokator lah yang ingin memecah suara masyarakat. Mereka berempat ditugaskan oleh si Bapak Bupati untuk datang ke sana. Kalian datang ke sana.
Bawa beberapa atribut, bendera, sembako, kalian bawalah. Kalian datang ke sana menegaskan pemilihan kedua ini, istilahnya nggak sia-sialah kalian milih. Akan ada sesuatu yang akan diberikan oleh bupati yang akan menang ini, untuk desa tersebut. Nah, singkat cerita di sini, fasilitas keberangkatan sudah disiapkan oleh Bapak Bupati. Mereka di sini berangkat berlima. 4 orang tim sukses ini dan ditemani oleh 1 sopir yang memang ditugaskan untuk bawa mobil perang lah bahasanya ya, mobil kampanye. Di dalam mobil kampanye itu sudah dipenuhi dengan sembako-sembako, sudah dipenuhi dengan atribut-atribut. Mereka pergi pagi-pagi sekali. Nah, perjalanan dari tempat Bapak Bupati ini menuju ke desa yang akan dituju ini memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam bahkan sampai 5 jam. Memang desa itu cukup terpencil dan di desa itulah mereka ini akan bersosialisasi, akan mengumandangkan pilih jagoanku karena jagoanku akan mewujudkan keinginan kalian untuk memperbaiki perekonomian desa, fasilitas desa akan dibangun. Tapi sebelum keempat orang ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan istilahnya slogan-slogan kampanye dari si bupati ini, mereka ini mengalami satu kejadian yang sangat mengerikan sekali. Baru tiba di kampung tersebut, baru tiba ke posko, mereka turun dari mobil, menurunkan barang-barang yang dibawa, sedangkan di dalam posko di sini sudah siaplah beberapa warga desa yang memang bertugas menjadi istilahnya penyerang yang ada di sana untuk menyebarkan kalau bupati ini akan menjaminlah kesejahteraan desa. Mereka pun turut membantu menurunkan barang-barang yang ada di mobil baru sampai ke dalam posko. Salah satu temannya Pak Edi yang memiliki wewenang, memiliki tanggung jawab di kampung itu menyuruh salah satu warga yang ada di posko bikin kopi. Dibuatlah kopi hangat pun keluar dari dapur. Mereka ngobrol santai. Baru 1 hirup kopi diminum oleh temannya si Pak Edi yang memiliki tanggung jawab di kampung tersebut. Darah segar muncrat dari hidungnya. Pak Edi yang duduk di samping temannya ini sampai berdiri. Astagfirullahaladzim, dia kaget. Kopi baru 1 hirup diminum, darah segar muncrat dari hidungnya. Mereka di sini berpikir yang sudah aneh-aneh. Wah, ini nggak beres nih, Pak Edi bilang. Pak Edi yang panik segera membopong temannya masuk ke dalam mobil dan bertanya sama warga yang ada di posko, Pak, puskesmas terdekat di sini di mana? Kita harus segera, Pak, membawa temanku ini ke puskesmas biar mendapat pertolongan pertama. Aku bingung, kok bisa? Gara-gara minum kopi, darah segar muncrat dari hidungnya. Nah, warga yang ada di posko semuanya panik. Dengan gagap menjawab pertanyaan dari Pak Edi. Maaf loh Pak, di sini di kampung kita ini nggak ada puskesmas Pak. Kalau kami mau berobat, kami harus ke kampung sebelah. Yuk, ayolah, temenin saya ke kampung sebelah. Tunjukin saya jalan terdekat di mana. Nggak bisa Pak, paling cepat sampai ke kampung sebelah itu 1 jam, bahkan 1,5 jam Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Edi di sini sempat mengeluh, tapi Pak Edi nggak bisa lah ngeluh lama-lama karena kondisi temannya ini sangat darurat sekali. Akhirnya warga yang ada di sana, salah satu warga dibawalah naik ke dalam mobil. Mobil itu pun melaju dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, teman Pak Edi yang di pangku, duduk di pangkuannya ini, napasnya itu ngap-ngapan. Napasnya itu sekali-sekali dengan mata yang terus menjelit ke atas, tangan yang terus gemetar. Napasnya itu seolah-olah tinggal sekali-sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang menghambat laju pernapasan dari temannya si Pak Edi ini. Sedangkan darah segar itu terus mengalir dari hidungnya. Pak Edi nggak tahu penyakit apa yang sedang diderita oleh temannya ini. Kok kenapa bisa? Pak Edi sama sekali nggak ngerti. Di tengah perjalanan, Pak Edi yang nggak tahu mesti berbuat apa-apa. Dia cuma sesekali mengatakan kepada temannya yang nggak siuman ini, kepada temannya yang sedang sakaratul maut ini, Pak, istighfar Pak, istighfar Pak, ingat Gusti Allah Pak. Pak Edi cuma mampu mengatakan itu. Dan
dari tatapan mata teman Pak Edi yang sedang sekarat ini, terlihat sorot matanya itu semakin lama semakin layu. Semakin lama semakin layu, dan ketika hentakan napas terakhir, mata itu menjelit. Ketika napas itu turun, perlahan mata dari teman Pak Edi ini menutup, dan nafas dari teman Pak Edi ini sudah tidak ada lagi. Beliau meninggal dunia di pangkuan Pak Edi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Edi di sini lagi-lagi mengalami satu kejadian yang sangat miris sekali. Yang tadinya mereka ini ingin membawa korban ini pergi ke rumah sakit, tapi di sini Pak Edi memutuskan, ya udahlah, beliau sudah meninggal dunia, alangkah baiknya kita segera membawa ke rumah duka. Nah, jadi rute perjalanan mereka pun langsung diputar. Sopir langsung membawa mobil tersebut langsung ke rumah duka, dan sesampainya di rumah duka, Pak Edi ini menjelaskan ke pihak keluarga, dan pihak keluarga di sini langsung berpikir yang negatif. Beliau mengatakan ini pasti ulah persaingan dari pilkada. Kematian dari teman Pak Edi ini dikaitkan dengan persaingan. Teman Pak Edi ini pasti disantet. Itulah pemikiran dari keluarga korban, dan pemikiran dari si bupati ini pun sama persis. Beliau mengatakan, kalian bertiga tolong hati-hati. Kalian melihat sendiri kejadian, ya, teman kalian minum kopi tiba-tiba muntah darah. Aku yakin ini pasti dari saingan kita. Dia tengah memantau, dan kinerja kalian memang sudah terbukti. Yang tadinya masyarakat sudah menolak untuk memilih aku, sekarang 4 bulan waktu tersisa, persaingan itu sangat ketat sekali. Kalian hati-hati. Aku peringatkan kalian hati-hati. Cukup 2 orang yang sudah pergi. Aku nggak mau kehilangan kalian. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Bupati, dan mereka, Pak Edi dan kedua temannya yang tersisa ini, seolah-olah mereka ini dibebas tugaskan. Tapi walaupun mereka dibebas tugaskan, mereka ini masih mengemban amanat yang cukup berat, cuman seolah-olah di mata publik. Mereka bertiga ini dikeluarkan dari tim sukses agar tidak terlihat kalau mereka ini masih bekerja dengan si bupati tersebut, dan menghindari dari pesaing-pesaing yang ingin mengirimkan santet, yang ingin mencelakai mereka. Tapi itu cuma alasan dari si Bapak Bupati. Ada sebuah kejadian yang sebenarnya yang ditutup-tutupi oleh si Bupati tersebut. Pak Edi dan kedua orang rekannya memang dibebas tugaskan, tapi si Bapak Bupati mengatakan, silahkan kalau kalian ingin menggunakan fasilitas kampanye seperti mobil, silahkan kalian gunakan. Mana tahu keluarga kalian membutuhkan kendaraan, tinggal bawa lah, jemput ke sini tinggal bawa, dan tolong kalian laporkan juga. Walaupun kalian sudah tidak memakai atribut kampanye lagi, tolong kalian sampaikan kepada saya gimana perkembangan di daerah kalian masing-masing. Pak Edi pun di sini cukup lega karena ketakutan yang dirasakan Pak Edi, ini semakin membuat jantungnya berdebar sangat kencang sekali. 2 kejadian yang disaksikan Pak Edi dengan mata kepalanya, ini memang sebuah kejadian yang di luar akal sehat. Terutama kejadian kedua. Pemikiran dari keluarga korban dan pemikiran dari si Bapak Bupati ini tertanam kuat sekali di pikiran Pak Edi. Pak Edi pun ikut-ikut menganggap kalau korban kedua ini merupakan korban santet persaingan jabatan. Setelah Bapak Bupati ini mengatakan kepada Pak Edi dan kedua orang rekannya yang tersisa, kalian kalian di rumah aja lah. Kalau kalian membutuhkan fasilitas dari kampanye seperti mobil dan lain-lain, kalian datang ke sini jemput. Pak Edi dan kedua orang rekannya pun di sini istilahnya nggak terlalu mengurusi untuk pilkada ini, karena waktu kan terus berjalan. Waktu yang tadinya tersisa 4 bulan sekarang sudah tinggal 3 bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi, bahkan di sini 1 bulan sebelum waktunya pemilihan, satu kejadian yang terjadi lagi.
dua orang rekan dari Pak Edi ini mereka udah jarang ngumpul lagi karena mereka ini memang sudah dibatasi lah ruangnya agar jarang ketemu biar tidak terlihat sama orang-orang lagi kalau mereka bertiga ini masih menjadi tim sukses dari calon bupati ini. Jadi mereka jarang bertemu, mereka jarang berkomunikasi, ditambah lagi Pak Edi bilang di tahun 2000-an komunikasi melalui HP itu belum ada. Handphone di tahun 2000 itu belum pernah dipegang sama si Pak Edi. Jadi karena mereka sudah jarang bertemu, jaranglah pula tahu kabar dari teman-teman Pak Edi. Teman-teman Pak Edi pun jarang datang ke rumah Pak Edi ini jarang. Nah, di satu hari, 1 bulan sebelum pemilihan, Pak Edi dapat kabar salah satu dari 2 orang temannya tersisa mengalami kecelakaan ketika beliau ini ingin mengantarkan istrinya pergi ke tempat kerja. Dan menurut informasi yang didapat oleh Pak Edi, kecelakaan tunggal yang dialami oleh temannya ini menyebabkan sepasang suami istri ini harus dirawat di rumah sakit dan lukanya cukup parah. Nah, di sini Pak Edi yang mendapat kabar. Beliau ini berniat lah untuk datang ke rumah sakit untuk membesuk, tapi beliau ini takut kalau kejadian kecelakaan ini masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kalau ini adalah kerjaan orang iseng karena pikiran dari si Pak Edi ini sudah didokterin dengan dukun santet, sudah dibayang-bayangi dengan kekuatan magic yang akan mencelakai mereka. Pak Edi pun di sini mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi rekannya yang mengalami kecelakaan ini. Nah, beliau cuma dapat kabar dan tibalah di mana satu hari sebelum hari pemilihan bupati. Nah, di 1 hari sebelum hari pemilihan bupati ini, Pak Edi yang sudah tenang di rumah, laporan-laporan statistik yang ada di kampungnya, polling suara yang sementara ini dikantongi sama Pak Edi, peluang calon bupati ini akan menang, ini sudah dikantongi sama beliau. Dan beliau pun menunggu di mana hari pemilihan tiba. Tapi 1 hari sebelum hari pemilihan, Pak Edi yang memiliki anak yang masih kelas 2 SMA, anaknya ini difasilitasi oleh Pak Edi sebuah kendaraan yaitu sepeda motor. Ketika beliau ini pulang sekolah, anak dari Pak Edi ini mengalami kecelakaan. Nah, dari kecelakaan tersebut anak dari Pak Edi ini meninggal dunia. Kronologi kecelakaannya menurut teman dari anak Pak Edi yang menjadi saksi mata dan mengalami kecelakaan itu juga dari sekolahan. Anaknya si Pak Edi ini berniat dia nganterin temannya dulu sampai ke rumah. Setelah mengantar temannya sampai ke rumah, barulah beliau ini, anaknya Pak Edi ini menuju ke rumahnya. Tapi di tengah jalan, ketika anak Pak Edi ini posisinya sedang dibonceng temannya yang mengendarai sepeda motor, menurut kesaksian dari teman anak Pak Edi yang bawa motor saat kecelakaan itu terjadi, dia mengatakan ke Pak Edi, "Om, aku bawa motornya ndak ngebut, pelan Om, tapi nggak terlalu pelan juga, sedang lah. Tapi memang kondisi saat kami melewati sebuah tikungan, itu memang kondisinya sedang hujan gerimis. Nggak tahu kenapa, penglihatan saya di tikungan itu ada ibu-ibu yang nyebrang. Pelan sekali jalannya. Nah, dari jauh saya sudah nampak ibu-ibu itu berjalan kaki, nyebrang dengan pelan. Saya sudah mencoba untuk mengerem sepeda motor yang saya bawa. Tapi nggak tahu kenapa, saat rem saya injak, malah sepeda motor itu melaju dengan cepat sekali. Nah, ketika posisi itu sudah di tikungan, ibu-ibu itu sudah dekat dengan sepeda motor yang saya bawa yang ngebut ini, barulah di situ rem yang saya injak berfungsi. Motor kami terpental. Saya tidak tahu anak Om itu terpental dari bangku boncengan belakang. Saya terhimpit motor Om, keseret beberapa meter. Saya nggak sadar kalau anak Om masuk ke dalam got. Menurut kesaksian dari temannya anaknya Pak Edi ini,
Anaknya Pak Edi ini terpental masuk ke dalam got, dan di dalam got itu banyak pecahan batu alam. Anak Pak Edi ini masuk ke dalam got, bagian dadanya ini dulu yang masuk ke dalam got, dan di dalam got itu ada pecahan batu alam yang runcing. Nah, karena posisi dadanya dulu yang masuk ke dalam got itu, dadanya menghantam batu alam yang runcing menurut kesaksian dari Pak Edi. Setelah jenazah anaknya ini diangkat dari TKP, Pak Edi melihat di bagian dadanya itu bolong. Baju seragam SMA yang digunakan itu robek. Luka yang ada di bagian dadanya itu hampir segini. Bisa dimasukin tangan ke sini, dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bagian tulang rusuknya ini remuk semua. Anak Pak Edi meninggal dunia di tempat. Dan kejadian ini terjadi 1 hari sebelum pemilihan bupati. Yang mana di hari itu Pak Edi ini sedang sibuk-sibuknya sekali mengumpulkan data, karena besok ini pemilihan. Dengan hati yang dak-dikduk, kira-kira menang nggak? Bupati yang kujagokan ini menang nggak? Karena perjalanan Pak Edi untuk kampanye yang kedua ini memakan waktu yang cukup lama sekali, dan perjalanan yang banyak sekali meninggalkan kenangan. Ketika Pak Edi tengah disibukkan di rumahnya dengan tim sukses yang lain, dengan rekan-rekan Pak Edi yang ada di kampung itu, berita duka pun datang. Otomatis di sini Pak Edi nggak percaya, nggak mungkin lah, anakku kan masih di sekolah. Enggak, Pak, anak Bapak udah pulang sekolah, beliau mengalami kecelakaan. Masa iya? Nggak mungkin. Pak Edi baru percaya ketika beliau sampai ke lokasi kejadian. Dia melihat bagian wajah anaknya mulus sekali, bagian kakinya mulus, bagian tangannya sama sekali tidak ada luka. Ketika Pak Edi mengangkat jenazah dari TKP, dia melihat bagian dada anaknya bolong. Pak Edi di sini berteriak sangat kencang sekali. Dia nggak percaya dengan apa yang dialami oleh almarhum anaknya. Dari kejadian itu, sekitar 18 jam lagi pemilihan bupati akan dilaksanakan. Pak Edi di sini sama sekali tidak memikirkan pemilihan bupati tersebut. Keluarga-keluarga dari Pak Edi di sini mengatakan, apa yang kami bilang benar-benar terjadi kan? Apa yang kami katakan benar-benar terjadi. Coba dari kemarin kamu dengerin apa yang kami katakan. Karena keluarga dari Pak Edi ini sudah mengingatkan Pak Edi ketika teman kedua dari Pak Edi ini meninggal dunia. Keluarga mereka mengatakan, lebih baik kamu gak usah lagi lah urusin bupati jagoanmu itu. Kamu sadar gak? 2 orang teman kamu ini sudah menjadi tumbal. Tapi Pak Edi di sini sama sekali nggak percaya. Dia masih percaya dengan apa yang dikatakan si Pak Bupati. Temannya mati itu karena disantet persaingan jabatan. Tapi di hari itu ketika dia melihat jenazah anaknya tergeletak dengan luka yang sangat memiriskan sekali, Pak Edi ini kembali mengingat apa yang dikatakan oleh keluarga-keluarganya dan mengingat apa yang pernah telah beliau lakukan. Nah, setelah di mana hari kejadian anaknya mengalami kecelakaan, di hari itu juga jenazah anak Pak Edi dikebumikan. Keesokan harinya pemilihan bupati. Di hari itu Pak Edi sama sekali tidak pergi ke lokasi pemilihan. Di hari itu Pak Edi sendiri pun tidak memilih siapa bupati yang akan dipilihnya sebagai pemimpin, karena Pak Edi udah nggak respect lagi. Pak Edi di sini merasa sangat bersalah sekali dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi, apalagi dengan kematian anak laki-lakinya. Pak Edi merasa di sini ini adalah kesalahanku. Kenapa aku nggak mendengarkan apa yang disarankan oleh keluargaku? Ternyata apa yang disarankan keluargaku memang benar-benar terjadi. 1 hari setelah pemilihan bupati, Pak Edi ini baru datang mengunjungi temannya yang kecelakaan. Ketika ditanya, kok kamu bisa kecelakaan? Kecelakaan tunggal pula, hampir sama kejadiannya dengan apa yang dialami oleh anakku, yang mengejutkan. Didengar langsung di telinga Pak Edi, temannya yang mengalami kecelakaan tunggal mengatakan, aku ngelihat ada ibu-ibu nyebrang dan aku ngerem mendadak. Setelah aku jatuh, aku bangun, aku melihat ke sekitar, ibu-ibu yang aku tabrak itu tidak ada. Kejadian ini hampir sama persis dengan pengakuan
teman dari anak Pak Edi yang mengendarai motor. Beliau mengatakan, aku hampir nabrak ibu-ibu om, dan temannya Pak Edi juga mengalami hal yang sama. Nah, di sini tinggal satu orang lagi nih, temannya Pak Edi yang nggak tahu kabarnya kemana. Di hari itu juga, Pak Edi bertanya dengan temannya yang masih terbaring di rumah, dengan kaki yang masih dipen karena kakinya patah. Teman kita yang satu lagi mana? Aku nggak tahu deh. Aku nggak pernah lagi berhubungan sama dia. Aku cek ya. Coba aku cek ke rumahnya ya. Di hari itu juga Pak Edi ngecek rumah temannya yang satu lagi. Sesampainya di rumah teman Pak Edi yang satu lagi, beliau di sini melihat temannya itu sudah kurus, rambutnya itu udah acak-acakan, duduk di depan rumah dengan mata kosong, tatapan kosong, dan wajahnya terlihat pucat sekali. Pak Edi yang baru sampai, masuk ke pagar, masuk ke pekarangan rumah. Ya di sini kan Pak Edi kan Muslim. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi temannya Pak Edi yang duduk di teras dengan menggunakan baju singlet, dengan menggunakan celana pendek, sama sekali tidak mendengar dan tidak memberikan sautan salam dari Pak Edi. Berkali-kali Pak Edi mengucapkan salam, Assalamualaikum. Aku nih ngucapin salam loh. Masa nggak kamu jawab? Teman Pak Edi cuma diam. Nggak lama berselang, istrinya pun keluar dari dalam rumah dan menangis. Melihat Pak Edi yang berdiri di depan pintu, istrinya yang baru keluar dari pintu rumah ini menangis. Pak, kok kamu baru datang sekarang? Kenapa kamu nggak pernah datang ke sini lagi? Loh, memangnya kenapa Mbak? Lihat tuh, suamiku Pak. Suamiku stres, astagfirullahaladzim. Stres kenapa? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Semua ini bisa terjadi sama suami saya. Kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu. Di malam itu, suami saya ini bangun di tengah malam. Dia menangis. Menangis sejadi-jadinya. Saya coba ajak ngobrol. Saya tanya baik-baik. Dia cuma menggeleng-gelengkan kepala, matanya tetap dipejamkan, menangis sejadi-jadinya sampai subuh. Setelah subuh berlalu, barulah suami saya dapat tertidur, dan di siang harinya, ketika dia bangun, kondisinya sudah persis seperti sekarang. Diajak ngobrol nggak nyaut, ditanya nggak jawab, tidak mengenali siapapun yang ada di rumah ini termasuk saya, anak-anaknya nggak ada yang dikenalin. Jadi sehari-hari kalau nggak bengong di atas tempat tidur ya bengong di sini. Kalau nggak disuapin makan, dia nggak bakal makan, Pak. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama suami saya. Pak Edi di sini bertanya, sudah dibawa ke rumah sakit, Mbak? Sudah. Sudah banyak minum obat-obat dari dokter. Dokter malah menyarankan kepada saya, Bu, lebih baik ibu memeriksakan suami ibu ke rumah sakit jiwa. Yo, saya di sini nggak mau lah. Saya tahu suami saya itu nggak ada gejala penyakit jiwa, keturunannya juga nggak ada. Saya di sini nggak mau, Pak. Suami saya dibilang orang gila. Nah, di sini Pak Edi baru sadar apa yang ditakutkan oleh keluarganya ternyata memang benar-benar terjadi. Apa yang dialami oleh teman Pak Edi yang mengalami gangguan jiwa. Beliau di sini tidak dapat berbuat banyak. Beliau di sini hanya mengatakan kepada istri dari temannya yang kena gangguan jiwa ini, mengatakan, ya udah sabar. Nanti kalau waktu pemilihan ini sudah tenang, saya coba nanti datang ke rumah Pak Bupati. Ya mudah-mudahan beliau berkenan datang ke sini untuk memberikan bantuan, khususnya untuk memberi pengobatan agar teman saya, saudara saya ini bisa pulih seperti sedia kala. Saya sedih, Bu, melihat kondisinya seperti ini, tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Lantas di sini Pak Edi pun pulang ke rumah. Nah, jadi setelah hasil pemilihan ini direkap, tepatnya sekitar 4 hari setelah hari pemilihan, Pak Edi ini mendapat kabar kalau bupati yang dijagokan ini kembali menang. Suaranya mengungguli 2 kandidat yang mencalonkan diri sebagai bupati. Menang dengan suara yang selisih sedikit, tapi walaupun selisihnya sedikit, kemenangan tetap adalah sebuah kemenangan yang patut diberi apresiasi. Pak Edi di sini walaupun kondisinya masih dalam keadaan duka, beliau pun di sini turut senang. Tapi di balik kesenangan Pak Edi,
Beliau di sini memiliki sebuah pertanyaan yang sangat besar sekali. Beliau sudah tahu bupati yang dijagokannya, bupati yang dibantunya ini menang, tapi Pak Edi sama sekali tidak didatangi oleh ajudan, tidak didatangi oleh orang suruhan dari Pak Bupati mengabarkan kalau bupati kita menang, kita mendapatkan kemenangan, sama sekali tidak ada. Bahkan ketika Pak Edi datang ke rumah si Bapak Bupati yang biasanya Pak Edi ini disambut dengan ramah oleh keluarga dari si Pak Bupati, disambut oleh karyawan-karyawan yang ada di sana. Tapi ketika Pak Edi datang setelah hari pemilihan, setelah Pak Bupati ini menang di periode kedua, Pak Edi diabaikan. Pak Edi di sana sudah tidak dianggap lagi. Pak Edi pun bahkan ketemu dengan si bupati ini. Beliau cuma mengatakan, saya turut berduka cita atas kematian anakmu. Cuman itu yang dikatakan oleh si bupati ini. Pak Edi yang merasa kecewa, sama sekali tidak berharap lebih. Beliau pun pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, barulah di sini Pak Edi kembali mengingat masa-masa di mana beliau berkumpul dengan 4 orang rekannya. 2 di antara rekannya ini meninggal dunia. Pak Edi di sini mengingat masa-masa di mana di tahun 1995 mereka berkenalan, mereka menjadi satu tim yang solid, dan mereka berlima ini dapat membuat seorang bupati menang 2 periode. Tapi di balik perjalanan itu, Pak Edi mengingat perjalanan selain mereka ini bersosialisasi, berkampanye. Pak Edi mengingat di mana mereka datang di tahun 1995 ke salah satu tempat yang dikatakan Pak Edi sebagai tempat pesugihan jabatan. Beliau mengingat lagi, di tahun 95 dia datang, di tahun 2000 dia datang. Kejadian itu direkap Pak Edi dijadikan satu. Dia mengingat ritual-ritual yang mereka lakukan. Di kedatangan Pak Edi di tahun 95, mereka tidak membawa foto. Di sana tidak ada ritual meletakkan foto, tapi di tahun 2000 ada istilahnya seperti penyerahan foto. Foto orang yang akan ditumbalkan, dan Pak Edi yakin setelah kejadian yang dialami, foto-foto yang ditaruh di sana adalah foto Pak Edi dan rekan-rekannya. Barulah beliau di sini yakin apa yang dikatakan keluarganya itu benar. Aku diincar sebagai tumbal pesugihan. Dan di sini di cerita yang dikirimkan Pak Edi melalui email, beliau di sini mengatakan kepada saya, bener nggak Bang? Perasaan atau praduga yang saya katakan, apa yang disampaikan oleh keluarga saya tentang pendapat, tentang misteri yang saya alami ini, bahwa saya dan rekan-rekan saya ini dijadikan tumbal. Nah, Pak Edi di sini juga menambahkan, mungkin Bang, di putaran pertama di tahun 95, mulusnya jalan si bupati ini untuk menang, tanpa mengeluarkan modal, tanpa memberikan siraman atau istilahnya money politik, dia bisa menang dengan selisih suara yang sangat jauh sekali. Saya yakin di sini ritual pesugihan itulah yang memuluskan jalannya untuk memenangkan, mendudukan dia menjadi seorang bupati. Mungkin Bang, pada saat itu nyawa orang lain yang ditumbalkannya mungkin lebih dari tumbal-tumbal yang dilakukannya di periode kedua ini. Tapi saya berpikir begini Bang, kenapa di periode kedua ini foto-foto kami yang diletakkan di sana, kok kami yang dijadikan tumbal? Apa mungkin bupati itu secara tidak langsung ingin menyingkirkan kami yang tahu riwayat dari bupati ini mencalonkan diri dengan cara ritual pesugihan? Mungkin nggak Bang? Nah, saya pun di sini menjawab, wallahu a'lam bishawab. Saya hanya dapat menyampaikan cerita yang Bapak kirimkan. Kalau untuk istilahnya menerawang atau memberikan gambaran, saya tidak berani. Takut salah cakap, takut salah ucap. Saya sama sekali tidak berani berpendapat, dan saya hanya mengatakan kepada Pak Edi apa yang Bapak rasakan. Mungkin sahabat-sahabat sebuah kisah misteri dapat menyampaikan kesimpulannya di kolom komentar. Nah, di sini saya meminta sahabat-sahabat semua menuliskan komentar pendapat sahabat-sahabat. Mungkin pendapat sahabat-sahabat ini ditunggu oleh Pak Edi, karena beliau meminta pendapat kepada saya. Saya tidak berani memberikan pendapat. Hanya satu,
yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini dan juga kepada Pak Edi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yakinilah itu adalah takdir. Takdir yang sudah Allah tuliskan. Niscaya dengan semua apa yang terjadi, ada hikmah di balik sebuah misteri. Ingat, jangan terlalu cepat mengaitkan kejadian-kejadian yang di luar akal sehat dikaitkan dengan misteri. Karena kalau kita terlalu percaya dengan misteri, itu akan membuat diri kita paranoid, akan membuat diri kita ketakutan sendiri. Ingat, segala sesuatu itu sudah ditentukan. Allah sudah menentukan. Wallahu a'lam. Apakah menjadi tumbal ritual pesugihan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani menjawab. Kebenaran hanya Allah yang memiliki, Allah yang mengetahui segala-galanya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Tuliskanlah pendapat sahabat-sahabat. Mungkin dari pendapat sahabat-sahabat yang mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir bisa menjadi sebuah ketenangan dari sahabat kita, Pak Edi. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf sahabat-sahabat jika di video ini ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kalimat di dalam cerita. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan sahabat-sahabat bisa follow akun Instagram saya riuwijaya91 dan akun Instagram sebuah kisah misteri official. Insya Allah di video selanjutnya saya akan menceritakan segmen sebuah kisah misteri di balik kehidupan. Sebuah misteri di balik kehidupan, misteri yang bisa kita ambil hikmah, pelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Segmen sebuah kisah misteri kehidupan akan menayangkan video keempat, dan insya Allah video keempat ini dapat kita ambil hikmah dan ceritanya sudah saya dapat. Sebuah cerita kiriman dari salah seorang sahabat subscriber yang membagikan pengalaman hidupnya yang bisa dijadikan motivasi untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya di setiap video yang tayang di channel Rio Wijaya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.